Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani dengan NIM akhir 022. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya di mana tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, di mana Pancasila itu membangun Indonesia yang berkelanjutan berbasis nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu bukan hanya dasar negara, tetapi juga Pancasila itu sebagai fondasi moral dan filosofis untuk membangun Indonesia yang adil, maju dan beradab. Mari kita eksplorasi bagaimana nilai Pancasila itu dapat diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Nah, selanjutnya itu pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, apa sih itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Di sini saya itu membagi jadi 3, yaitu ada paradigma, Pancasila, dan pembangunan. Dimana paradigma itu adalah kerangka berpikir atau modal dasar dalam mencapai tujuan. Jadi paradigma itu seperti acuan kita dalam mencapai tujuan. Jadi landasan dasar kita untuk mencapai tujuan nantinya. Nah, yang kedua itu Pancasila. Nah, Pancasila ini di sini itu sebagai landasan nilai, moral dan filosofis dalam pembangunan nasional. Nah, yang ketiga pembangunan. Nah, di mana pembangunan ini tuh tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga mental seseorang, seperti spiritual berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke, selanjutnya mengapa sih kita harus mengapa sih Pancasila itu harus jadi paradigma? Itu karena Pancasila itu sebagai dasar negara, di mana sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, di mana Pancasila itu mengikat semua kebijakan yang ada di negara tersebut, contohnya di Indonesia. Yang kedua itu Pancasila itu memuat nilai-nilai universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Yang ketiga itu karena Pancasila itu pembangunan itu harus selaras dengan identitas dan budaya di Indonesia. Nah, jadi tanpa adanya Pancasila sebagai kompas atau sebagai patokan kita atau sebagai acuan kita, itu pembangunan itu bisa kehilangan arah. Nah, contohnya itu misal pembangunan ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang, di mana itu bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial. Nah, oleh karena itu Pancasila itu harus jadi filter atau jadi acuan kita untuk memastikan pembangunan itu benar-benar untuk rakyat gitu. Oke, selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan itu di sini saya jelaskan persilanya, di mana ada 5 sila. Yang pertama, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu nilai-nilainya pembangunan yang religius, menghormati kebebasan beragama,
menjunjung etika dan moral dalam kebijakan pembangunan. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu misal pada pembangunan rumah sakit. Nah, dimana dalam pembangunan rumah sakit itu difasilitasi dengan ruang ibadah yang multiguna. Jadi bukan hanya satu agama doang ruang ibadahnya, dimana ada agama lain-lainnya juga. Pada sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil yang beradab. Nilai-nilainya itu pembangunan itu berpusat pada manusia atau human centered development, dimana menghormati hak asasi manusia, anti diskriminasi, dan inklusif. Nah, contohnya itu pada program kartu pekerja yang inklusif untuk semua kalangan. Pada sila ketiga itu persatuan Indonesia bunyinya. Nilai-nilainya itu pembangunan yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pembangunan itu harus menjaga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika itu kan walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu mengurangi kesenjangan antar daerah untuk memperkuat persatuan. Nah, contohnya itu pembangunan jalan Trans Papua, di mana pembangunan itu untuk untuk persatuan. Kemudian pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di mana pembangunan itu partisipatif, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, terus demokrasi dalam perencanaannya dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Nah, contohnya itu musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat, melibatkan rakyat gitu. Kemudian pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana pembangunan yang merata itu harus merata dan adil. Kemudian mengutamakan pemerataan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan. Nah, contohnya itu program bantuan subsidi listrik pada masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Oke, selanjutnya ada contoh penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, yang pertama itu misal pada pembangunan infrastruktur. Nah, contohnya itu ada proyek jalan tol, MRT, dan bendungan yang merata di seluruh Indonesia. Nah, contoh lainnya itu misal adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, yang dimana pembangunan tersebut itu mengedepankan lingkungan yang berkelanjutan, jadi sesuai dengan sila 1 dan 2, dan mengedepankan partisipasi masyarakat adat sesuai dengan sila 4. Kemudian pembangunan IKN itu mengedepankan pemerataan ekonomi, dimana sesuai dengan sila kelima. Nah, kemudian pada aspek pendidikan itu contohnya dengan adanya program Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dimana itu untuk pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Kemudian pada aspek ekonomi, dimana program UMKM dan koperasi itu sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Nah, kemudian terakhir di sini ada aspek kesehatan, dimana contohnya itu program BPJS kesehatan untuk
keadilan dalam layanan kesehatan. Nah, bahwa penerapan ini tuh membuktikan bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar teori ya teman-teman. Selanjutnya tantangan penerapannya. Nah, tantangan dalam penerapan Pancasila dalam Pancasila sebagai itu pembangunan, tantangan terbesarnya itu adalah Pancasila itu dijadikan sebagai hanya praktik gitu, bukan retorika. Misalnya korupsi dana desa yang jelas bertentangan dengan sila kelima. Nah, disinilah peran kita semua untuk mengawal pembangunan berintegritas. Yang kedua itu ada kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Terus ada dengan berkembangnya globalisasi atau teknologi yang dapat mengikis nilai-nilai Pancasila seperti nilai gotong royong yang berkurang sekarang. Nah, setelah kita mengetahui tantangan, tentunya ada solusi. Nah, di sini saya memberikan beberapa solusi, di mana solusi ini itu diikuti dengan peran aktif masyarakat. Nah, yang pertama itu ada dengan adanya edukasi nilai Pancasila sejak dini, di mana sosialisasi nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan dengan melakukan sosialisasi itu. Yang kedua itu dengan melakukan penguatan pengawasan untuk mencegah penyimpangan. Yang ketiga itu dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Misalnya itu dengan melakukan gotong royong dalam pembangunan desa. Nah, jadi kita itu bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya kita itu sebagai mahasiswa, berarti apa peran aktif kita gitu sebagai mahasiswa. Nah, contohnya itu misalnya sebagai mahasiswa itu kita ya mengawal proyek kampus misalnya berbasis Pancasila gitu. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan penutup. Nah, kesimpulannya itu ada, jadi Pancasila itu harus menjadi guideline dalam setiap perencanaan pembangunan. Jadi Pancasila itu harus menjadi guideline, patokan atau acuan kita dalam setiap perencanaan pembangunan. Pembangunan itu kan tadi bukan hanya sekedar dalam bentuk fisik, tetapi yang lainnya juga bisa. Nah, kedua itu pembangunan yang berkelanjutan itu harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada kesimpulannya itu perlu adanya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan bermartabat. Nah, sini ada quotes Bung Hatta di mana pembangunan tanpa dasar Pancasila bagai rumah di atas pasir. Jadi Pancasila itu adalah jiwa pembangunan Indonesia. Marilah kita pastikan setiap kebijakan itu dari tingkat desa hingga nasional itu berlandasan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu Indonesia akan lebih maju sesuai apa yang kita impikan. Indonesia itu akan berdiri kokoh dan adil gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada
Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.